kecil di hati. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Yuk kita bersama-sama bersyukur dan memuji Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ku yakin dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menyelamatkan jiwa dari api neraka. Dia datang dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pujian yang indah ini yang kami boleh terima dan kami alami, rasakan dalam hidup ini. Kami diangkat, dipulihkan, diampuni, dibenarkan, dan disembuhkan oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, Happy Sunday, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di gereja masing-masing. Jesus saved from hell. Tuhan Yesus menyelamatkan saya, kita, orang-orang percaya dari api neraka. Yang lucu itu gambar thumbnailnya Bapak Ibu sekalian. Kemarin nih ceritanya, pastor pas jalan kaki, lalu di depan jalan itu ada lihat dipajang sepeda motor, yaitu yang di thumbnail itu. Lalu disuruh coba katanya. Ya udah, sambil jalan pastor coba. Jadi itu tidak jalan. Lalu difoto Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika bicara soal mau share hari Minggu tentang save from hell, maka dibuatlah thumbnail. Itu ilustrasi bahwa seperti itulah dilepaskan dari api neraka. Agak dibuat miring fotonya, jumping ngeng gitu. Ya, jadi itu sedikit latar belakang daripada foto thumbnail, hanya dibuat untuk ilustrasi saja. Demikianlah Tuhan selamatkan manusia dari api neraka yang mengerikan, seram. Di sana tubuh orang digarami, seram. Di sana ulat-ulat tidak akan mati, seram. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi, menyeramkan banget saudara-saudara sekalian. Jadi itulah sedikit gambaran tentang thumbnail. Nanti Bapak Ibu, racing banget, pastor jumping, lalu gaya pula, enggak. Itu tidak jumping, itu hanya di rotation sedikit fotonya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, senang, semua sehat-sehat, semua kita ada di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat ya, semuanya membaik ya, semuanya sembuh ya.
yang kemarin-kemarin sempat sakit, bahkan ada ya kesaksian banyak masuk yang sempat terpapar COVID. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi hari ini sudah negatif, banyak kesaksian-kesaksian yang pastor baca, pastor dengar. Tuhan masih menolong sampai hari ini. Kita ke gereja Bapak Ibu sekalian karena kita bersyukur Tuhan sudah selamatkan kita. Nah, sekarang kita dengar firman Tuhan untuk menguatkan iman kita semuanya agar terus berpegang teguh pada firman Tuhan karena kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Pastor bacakan bagi Bapak Ibu sekalian terkasih, puji Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum atau diluputkan dari api neraka. Namun perhatian, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Bapa. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita hari ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia, dan juga sebagai orang percaya, kita juga perlu untuk membawa kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita. Layani sesama dengan kasih Tuhan Yesus, bukan dengan amarah, bukan dengan benci, bukan dengan nyinyir. Layanilah sesamamu manusia dengan kasih Tuhan Yesus. Karena kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diluputkan dari hukuman. Itu kata firman Tuhan. Sudah dibenarkan, sudah diampuni, sudah diselamatkan, sudah menerima hidup janji yang kekal di surga. Maka hari-hari hidup kita sebagai pribadi yang sudah menerima janji Tuhan Yesus, diluputkan dari api neraka, ada beberapa hal yang pastor mau warning, kasih sedikit peringatan kepada kita sesuai firman Tuhan, supaya kita bisa menjaga hidup, pelayanan, dan juga hubungan kita dengan sesama. Kalau kita punya hubungan dengan sesama menjadi tidak baik, apalagi bermusuhan, apalagi saling pisu, saling maki, kita tidak punya kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka-mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita tentu masih ada yang tidak sempurna. Tetapi biarlah nasihat firman sebentar ingatkan kita supaya kita memperhatikan bagian-bagian ini. Kenapa saudara-saudara? Karena bagian-bagian ini adalah sebagai bukti nyata kita adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari api neraka, dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan dan yang sudah diubahkan. Ya. Nah, sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, kita melihat Injil Matius pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-22. Matius pasal 5 ayat 22.
2. Yes. Firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Nah orang percaya yang sudah menerima janji hidup kekal tidak boleh lagi suka marah-marah. Marah bisa saja terjadi, tapi jangan sampai marah-marah. Saking marah-marahnya, semua orang di sekitarnya udah dimarah-marahin, kena getahnya. Akhirnya udah habis tuh orang-orang. Ketemu cicak pun dimarah-marah. Ketemu kucing pun dimarah-marah. Perhatikan, jaga dirimu dari roh amarah. Jangan sampai amarah menguasai kita. Ingat loh, warga surga tidak dikuasai dengan roh amarah. Tapi saya nggak bisa begitu. Saya memang orangnya begini. Saya memang orangnya dari sononya sudah begitu. Dalam Tuhan Yesus, firman-Nya ini mengingatkan kita jangan menjadi orang yang terus sama. Sudah terima Tuhan Yesus, sudah terima hidup yang baru, kita harus juga siap berubah. Ya, makasih. Betul, kalau sampai kita marah, jangan marah-marah, apalagi sampai terbenamnya matahari. Nanti dalam hidupmu isinya hanya marah-marah melulu. Kalau kita marah-marah, maka kita nggak punya kasih. M-A-R-A-H 5 huruf. K-A-S-I-H kasih 5 huruf. Kalau kita 5 hurufnya marah, kita tidak punya kasih. Ya. Oke, tetapi Tuhan bilang jangan kau marah pada saudara. Ya. Kalau orang yang marah akan dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Ingat ya, tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Orang yang berkata saudaranya kafir, ya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam api, ke dalam neraka yang menyala-nyala. Seram banget Bapak Ibu sekalian. Ya, bicara marah-marah, kafir-kafirin orang, menuduh orang jahil, itu nggak baik. Ya, dan itu bukan lagi karakter anak surgawi. Kalau kita melihat di sini marah, bilang kafir-kafirin orang, lalu katain jahil, itu semua lidah, mulut. Lidah memang tidak bertulang, tetapi lidah itu bisa membinasakan. Ya, kita sekarang maju Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6. Kita mulai contoh bagaimana lidah itu adalah api. Api itu harus dikendalikan. Bukan berarti api nggak diperlukan. Api itu diperlukan untuk memasak, untuk barbecue nih teman-teman yang barbecue, bakar-bakar ikan, bakar-bakar udang, bakar-bakar ayam, jadi ayam bakar, Jadi api diperlukan, tapi api dikendalikan. Demikian pun lidah itu diperlukan, tapi lidahmu dikendalikan. Lidah memang punyamu, Tuhan kasih, tapi bukan bisa bicara sesuka-sukamu. Yakobus 3 yang ke-6. Lidah pun adalah api. Perhatikan, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kalau kita tidak mengendalikan lidah kita, lidah yang harusnya kita pakai memuji Tuhan, memberkati sesama, menguatkan orang lain, bisa-bisa lidah itu akan menjadi alat kejahatan. Udah banyak kan hari contoh, gara-gara lidah nggak dijaga, gara-gara mulut badan binasa, gara-gara mulut akhirnya badan dikurung, ditahan, dipenjara. Ayo, warga surga tidak lagi ngomong sembarangan,
Tidak lagi suka mengkafir-kafirkan orang, nggak boleh. Tidak boleh nuduh-nuduh orang jahil. Nggak boleh marah-marah. Ya, itu bagian yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita maju yang berikutnya, yang kedua. Matius 18 ayat yang ke-9. Kita mau lihat sekarang tadi lidah. Sekarang kita lihat mata. Matius 18 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saya jahat. Ya, asal kau mau berubah, kau terima Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Tuhan ampuni. Tuhan, mulutku kasar, mulutku ini dari kecil biasa ngomong yang jorok, ngomong yang maki-maki, ngomong yang jahat-jahat. Tidak ada yang mustahil. Kalau engkau memberikan diri pada Tuhan Yesus, Tuhan bisa ubah kita menjadi manusia yang baru. Yang tadinya mulutnya kasar, sekarang jadi kata-kata yang memberkati. Ya, dulu ingat ketika masih hidup dan sudah lahir baru, seorang hamba Tuhan, beliau jadi pendeta, saya sebut pendeta Advent Bangun almarhum. Dia juara karate nasional dan bahkan sampai internasional. Menurut kesaksiannya banyak sekali piala dan penghargaannya dalam ilmu bela diri. Dan dia bermain di film-film Indonesia banyak sebagai jagoan begitu. Dan ketika dia bertutur bahasa, dia memang keras. Tapi sejak dia melayani Tuhan, kesaksiannya sejak Tuhan jamah hidupnya, dia itu menjadi pribadi yang lemah lembut, bukan lemah gemulai. Ya. Jadi kalau dia bertutur bahasa, beliau sampaikan Shalom. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Ya, dulu menurut kesaksiannya, Shalom. Apa kau? Dia dari orang Batak yang berbicara nada tegas. Tapi dia bilang, sekalipun saya dari latar belakang orang yang bicara tegas, tapi ketika Tuhan Yesus melawat hidupku, dia ubah saya menjadi baru. Udah melayani, Shalom Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Ingat, kami bertemu dalam pelayanan dan sekarang dia sudah Tuhan panggil meninggalkan dunia ini, dan saya percaya dia sudah menerima upah kekal dari apa yang selama ini dia percaya. Dia terima Tuhan Yesus, dia percaya Bible. Saya melihat bahwa orang yang keras sekalipun, orang yang berbicara tegas sekalipun, ketika dalam Yesus dia bisa diubahkan. Anda pun demikian bisa diubahkan. Pasti bisa. Yes, pasti bisa. Ya. Nah, sekarang kita maju. Matius 18 ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Mata ini jendela. Mata ini juga bisa memberikan signal. Wis, zaman dulu kita waktu masih belasan tahun, aku lihat dia dari mata turun ke hati. Caile. Hati-hati gunakan matamu. Ya, mata ini bisa menjadi jahat ketika tidak dikendalikan. Lihat apa-apa mau apa-apa, karena banyak lihat lewat mata tidak dikendalikan. Nah, jadi mata itu bukan tidak penting. Kan sedih kalau ada orang hidup tanpa mata. Tapi mata juga kalau nggak dikendalikan juga bisa menjadi alat kejahatan atau
tempat di mana sumber terjadinya kesalahan. Ya, keinginan itu biasanya timbul dari mata, apa yang dia lihat. Jadi mata itu perlu, tapi matamu perlu dikendalikan. Supaya jangan karena mata seluruh badan ini menjadi binasa, dibinasakan, dihukum di api neraka yang kekal, yang mengerikan. Namun kalau kita melihat ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan di sana sedikit sambungannya yang pasti dapat rema. Jangan sampai kita punya mata yang sombong. Mata sombong itu adalah mata yang melihat orang lain, mata yang memandang sesama, meremehkan tidak boleh. Dari mana kita lihat ayat 10 ya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Mata itu biarlah, ya Pastor belajar. Berikanku Tuhan dan saya mau menjadi matamu. Mata yang penuh dengan belas kasihan. Mata yang penuh dengan belas kasihan. Tadi semua kejadian, ya ini hanya sedikit ilustrasi saja. Ketika mempersiapkan pelayanan live streaming ini, Pastor menemukan di lantai ada seekor cicak kecil yang tidak bisa jalan karena ada tertempel tubuhnya dengan seperti stiker di lantai begitu. Mungkin waktu dia cicak-cicak di lantai merayap diam-diam, terus dia kelengket sama stiker kecil karena cicaknya juga kecil. Akhirnya dia tidak berdaya, mau jalan nggak bisa karena tertempel di stiker kecil itu. Lalu akhirnya Pastor lihat, lalu angkat. Karena itu di jalan takut nanti keinjak, lalu ambil itu stikernya, mau letakkan ke dalam keranjang sampah. Dia beronta-beronta. Tidak tega. Karena muncul pemikiran ini, saya percaya ini karena sebuah hati yang memberi diri sehingga ada belas kasihan Tuhan Yesus. Amin. Kalau saya taruh di tempat sampah ini, dia akan beronta-beronta, dia tersiksa. Bagaimana dia menit-menit atau jam-jam berikutnya hidupnya di dalam tempat sampah ini. Syukur kalau misalnya orang tua cicak itu datang menolong. Ya singkat saja. Akhirnya Pastor ambil tisu, ya coba pelan-pelan, itu butuh waktu berapa menit saudara-saudara sekalian. Ya pelan-pelan lepaskan, karena pernah lihat cicak itu lari, buntutnya ketinggalan, mungkin terjepit. Jadi pelan-pelan. Akhirnya seluruh badannya sudah lepas, dia sudah senang, itu tinggal ekornya. Pelan-pelan, karena kalau kita dengan cara yang tidak pelan-pelan bisa terlepas, karena rasanya itu elastis banget. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, yes, berhasil menolong cicak itu dan dia pergi langsung lari entah kemana, mungkin kembali ke dinding kah, ke plafon kah. Tapi saya senang banget saudara-saudara sekalian, dari sini saya belajar hal-hal yang ini kita perlu miliki mata yang berbelas kasihan, dan hanya Yesus yang bisa mengubah mata saya ini, mata yang dulu saya lahir besar broken home, ya, mata sadis, mata sinis mungkin ada dalam hidup saya, ya.
Saudara-saudara sekalian, demikian pun Bapak Ibu sekalian, kita melihat sesama, kita harus melihat dengan belas kasihan. Jangan memandang sesamamu, jangan meremehkan sesamamu, jangan anggap rendah orang lain. Dan kadang-kadang kita pakai signal mata untuk menganggap rendah sesama kita. Tidak boleh, jangan. Ya, ini peringatan keras. Kalau matamu menyesatkan kamu, lebih baik congkel. Maksudnya apa? Kita harus bergumul supaya jangan karena mata kita dibinasakan. Lanjut, ya. Markus pasal 9 ayat 43 sampai dengan ayat 46. Kita selesai ya di ayat-ayat ini. Markus pasal 9 ayat 43 sampai 46. Demikian pun tadi masih bagian mata. Ketika kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita coba tolong. Dan semua itu saya percaya hadir, lahir, dimampukan karena kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kasih Tuhan Yesus ada di hidup kita. Ada orang susah, kalau bahasa Makassar, jangan kok cikdakin. Nggak boleh. Dulu iya. Orang susah, cikdak kok, rasain lu. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau ada orang susah, kita berkewajiban untuk membantu. Ya, itu sudah hukum universal. Apalagi kita yang menjadi anak Tuhan Yesus harus menyatakan kasih Kristus. Lihat jiwa-jiwa itu jangan diremehkan, tapi dengan penuh belas kasihan. Ya, lanjut sekarang ke tangan. Tadi udah lidah, tadi sudah mata, sekarang kita cek tangan. Markus pasal 9 ayat 43 sampai 46. Besar bacakan ya. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam api neraka. Di sana api yang tidak terpadamkan. Jadi di neraka gambarannya, di sana ada api yang tidak padam. 44. Di tempat itu di neraka, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Pastor bicara ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus memiliki karakter surgawi. Jangan lagi kita tidak kendalikan lidah kita ngomong sembarangan. Jangan lagi mata kita pakai remeh orang lain, nggak boleh. Dan juga tangan kita ini tangan untuk mendoakan sesama, tangan untuk menolong orang lain, tangan untuk menyembah Tuhan. Ya, ku angkat tanganku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Jangan kita pakai tangan kita untuk memukul sesama, meremehkan orang lain. Jangan pakai tangan menjatuhkan orang-orang lain, tidak boleh. Ya, ngeri. Kalau kita tidak mengendalikan tangan kita, maka jangan sampai seluruh tubuh kedua tanganmu utuh dilempar ke dalam api neraka. Itu nggak ada di dalam hidup orang percaya. Amin. Itu nggak ada dalam kehidupan ahli waris surga. Amin. Karena kalau sampai itu digambarkan di sini, di neraka itu apinya tidak padam. Iya, makasih. Tangan ini untuk mengangkat sesamamu yang lagi lemah, yang lagi terpuruk. Jangan kita jatuhkan orang lain. Pelayanan bukan ladang kompetitor. Ya, sama. Kalau saudara pebisnis juga tidak perlu engkau jadikan sebagai sebuah kompetitor. Lakukan, tunaikan, kerjakan bisnismu. Kalau engkau seorang pelayan Tuhan, pelayananmu dengan takut akan Tuhan. Tuhan tahu memberi berkat, mana orang yang beribadah kepadanya, mana yang tidak beribadah kepadanya. Ya, tadi sudah tangan, sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu.
Ayat 45. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di sana diulangi, di neraka, di sana ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ingat, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan keselamatan, pengampunan, kebenaran kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa percaya, ia dibenarkan. Tapi siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum. Bagi orang percaya, mari hidup ini jadi berkat. Hati-hati gunakan mulut, lidah. Hati-hati gunakan tangan, kaki, matamu. Mata kita pakai, kita perlu melihat sekeliling. Tapi kita melihatnya bukan dengan keserakahan, bukan dengan meremehkan, bukan dengan kesombongan. Hati-hati mata sombong, bukan dengan untuk menganggap rendah orang lain. Tapi mata kita adalah mata yang belas kasihan, melihat jiwa-jiwa untuk kita layani, untuk kita bantu, untuk kita doakan, untuk kita kuatkan. Renungan ini boleh jadi berkat di hari Minggu bagi pemirsa sekalian. Biasa berdoa, aliran-aliran kesembuhan mengalir di tubuh setiap orang-orang percaya. In Jesus' name. Waktu engkau lemah, saya percaya firman Tuhan hadir menguatkan kita. Waktu engkau susah, saya percaya firman Tuhan menguatkan kita, memberikan kita jalan keluar. Waktu kita terpuruk, saya percaya firman Tuhan hadir untuk memberikan kita kemenangan. Karena kita hidup, kita percaya kita ada sesuai dengan perintah Tuhan, dan kita hidup ditentukan dari setiap perkataan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Ku diangkat dan diubahkannya menjadi pribadi yang baru. In Jesus' name. Percaya kita boleh menerimanya dengan kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Neraka, amin. Kita dijadikan ciptaan yang baru, amin. Mungkin mustahil bagi engkau, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup mengubahku, Dia sudah mengubahmu, dan Dia berkorban untuk setiap kita menerima hidup yang kekal. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan diubahkannya. Amin. Ku diangkat dan disembuhkan dan disembuhkannya.
Masuklah hari yang baru, Happy Sunday, Sola Fide. Hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom. Dadah semuanya. Yeay.